Sobat Kibis, kembali lagi bersama saya Yusri Haja Dwipa. Salah satu asam kuat yaitu asam sulfat yang dimana memiliki banyak peran di bidang industri. Namun apakah yang akan terjadi jika kita menggunakan asam sulfat dalam proses sel elektrolisis dengan menggunakan elektroda besi? Penasaran bukan? Untuk lebih detailnya saksikan video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu elektrolisis adalah proses penguraian senyawa ionik dengan menggunakan arus listrik searah. Dalam larutan H2SO4, ion yang terlibat adalah H2SO4 yang dipecah menjadi 2H+, plus SO4 2-. Elektroda besi berperan sebagai penghantar elektron dan sekaligus bahan yang bisa mengalami reaksi kimia terutama di anoda. Reaksi terjadi pada katoda dan anoda, di mana terjadi reduksi dan oksidasi. Pada katoda terjadi reaksi reduksi di mana ion H+ direduksi menjadi gas hidrogen, ditandai dengan munculnya gelembung gas di elektroda. Kemudian pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Besi dari elektroda melepaskan elektron dan larut menjadi Fe2+, terjadi korosi pada elektroda. Jika diperhatikan pada katoda maupun anoda, gelembung yang muncul tidak terlalu banyak. Hal ini karena beberapa kondisi seperti konsentrasi H2SO4 yang terlalu encer menyebabkan sedikitnya ion H+ yang muncul, kemudian arus listrik yang terlalu kecil, elektroda kotor atau hanya sebagian yang tercelup, serta waktu elektrolisis yang terlalu singkat. Kemudian dilakukan uji menggunakan indikator PP. Indikator PP akan berubah menjadi warna merah muda ketika dalam keadaan basah dan tidak berubah warna ketika dalam keadaan netral atau asam. Ketika indikator PP ditetaskan, tidak muncul warna merah muda pada katoda. Hal ini dikarenakan larutan tetap dalam kondisi asam. Tidak ada pembentukan ion OH- dalam jumlah yang cukup. Hal ini menandakan bahwa H+ dari H2SO4 langsung direduksi, bukan air. Selanjutnya yaitu hukum Faraday yang merupakan lanjutan dari sel elektrolisis. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus listrik yang dialirkan dalam larutan. Untuk rumusnya seperti pada gambar. Sedangkan hukum Faraday 2 menyatakan bahwa jika arus listrik dialirkan dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah massa zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan massa ekuivalen masing-masing zat tersebut. Untuk rumusnya seperti pada gambar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa elektrolisis larutan H2SO4 menghasilkan gas hidrogen di katoda dan ion Fe2+ di anoda. Reaksi utama di katoda adalah reduksi ion H+ menjadi gas H2 dan reaksi utama di anoda adalah oksidasi logam besi menjadi Fe2+. Tidak terjadi perubahan warna indikator PP karena larutan tetap asam, karena tidak terjadi reduksi air melainkan H+ yang dominan direduksi, sehingga tidak terbentuk cukup OH- untuk menaikkan pH. Kemudian, percobaan ini memperlihatkan prinsip dasar elektrolisis dan efek elektroda aktif dalam sistem elektrolit dapat ikut bereaksi saat digunakan dalam elektrolisis.